Nah, jadi nggak bisa menang lah, jauh lah ya, dari uangnya juga jauh, rakyatnya aja udah miskin, bisa-bisa nih si Khamenei sama kena kutuk juga kayak si itu, si Hamas dan si Hizbullah ya, pada mati semua gara-gara nantang-nantang perang. Si Khamenei lebih cepat lagi mati, dan anaknya bisa jadi mati, keluarganya mati semua ini kan. Bahkan komandan-komandannya bisa mati nih gitu loh ya. Pokoknya siapapun pejabat itu yang semakin keluar-keluar nantang, ya disasar, bisa dipermalukan sama si Israel ya. Israel punya kemampuan itu, dia mau melalui intelijen, dia melalui artifisial, dia melalui satelit, Setuju, Pak. dia melalui Setuju. ini karena Iya, Ben. yang Iya, Ben. ilmuwan yang sebagainya. Tadi ada si Ya. Pak SK nih Oke, udah ya. nunggu. Nah, Pak SK, saya SK. unmute dulu. Hmm. Cuman Pak SK sebelum masuk saya mau tanya nih ya, urusan hakim di Surabaya itu. Dan sekarang Prabowo bilang semua gaji hakim akan dinaikkan supaya nggak korupsi. Kalau saya sih nggak percaya. Memang kalau karakternya bajingan, biarpun gajinya tinggi juga bajingan. Gimana Pak SK? Lanjut Pak SK. nggak bisa itu. Jadi urusan moral, urusan karakter itu harus dididik dari kecil, dari sekolah, dari keluarga. Nggak bisa dibeli begitu aja. Nah, sekarang yang kemarin itu kena 1 triliun, asetnya 1 triliun sampai ya kan, apa tuh, MA ya kalau nggak salah. Nah, jaksa tuh MA itu pensiunan, 1 triliun pensiunan ya. Nah, asetnya 1 triliun. 925 M. Iya, sekarang mau digaji berapa? Mau digaji 1 miliar 1 bulan pun juga nggak ada artinya buat dia, karena dia dapat 12 miliar ya nggak ada artinya buat dia. Jadi nggak bisa, udah bobrok. Jadi memang karakter, moral, pendidikan bangsa ini ya udah dari zaman dahulu sampai sekarang ya memang bobrok. Nah, itu pendidikannya salah, dan juga ya mungkin didikan dari muslim ini korupsi nggak apa-apa selama bisa untuk menyumbang buat masjid, seolah-olah naik haji dengan titel-titel haji begitu kan, ya dibela begitu ya. Jadi susah. Nah, ini yang diharapkan semakin maju negaranya, semakin baik pendidikannya, terutama mereka lulusan-lulusan dari luar negeri ya, yang lebih mengerti, terutama yang barat yang punya nilai yang baik, itu bisa memberikan pendidikan yang baik. Sebenarnya yang dilakukan oleh Nadiem itu sudah cukup bagus, dia udah mulai mengadopsi ya. Jadi nilai-nilai yang diajarkan itu mesti project, mulai kebinekaan, nggak ada lagi, bahkan sebenarnya aturan-aturan jilbab itu mulai dihilangkan, intoleran itu mesti diberesin. Sebenarnya yang Nadiem ini lebih baik menurut saya dibanding yang sekarang ini, siapa sih dari itu ya, dari Muhammadiyah ya, akan begitu lagi begitu ya, nggak akan bisa bersaing. Jadi Nadiem lebih mengerti menurut saya begitu. Mestinya Prabowo ambil dari tetap si Nadiem lebih baik menurut saya. Cuman sayang dia waktunya terlalu singkat. Jadi perlu waktu untuk membereskan itu ya, sambil kita harapkan sebenarnya Prabowo mestinya bisa hire orang-orang Amerika, Eropa begitu untuk memberikan sumbangsinya, pikirannya bagaimana nih untuk membereskan pendidikan di Indonesia. Karena kalau tanpa pendidikan dari awal kecil, pendidikan di keluarga, nggak bisa lah, nggak mungkin begitu ya, udah bobrok negeri ini ya. Kalau ngandalin dari pemimpin Muslim lebih parah lagi, nggak bisa ya, korup semua itu. Makanya negara Muslim itu miskin semua ya, termasuk di negara-negara Islam yang kaya, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat ya, yang tetap yang korup kan dari hasil alamnya diblok menjadi milik dia, menjadi milik raja, menjadi milik khilafah ya kan, raja-rajanya, sultan-sultannya, termasuk di Brunei segala macam kan, ya artinya itu kan korupsi ya, korupsi atas nama keluarga, atas nama jabatan sebagai raja, sebagai sultan, sebagai emir. Ini nggak bisa
beda jauh dengan negara-negara Eropa, Amerika yang benar-benar demokrasi, di mana rakyatnya bisa menikmati penghasilan bisa apa minimal 50-100 jutaan satu bulan begitu ya gaji mereka, begitu UMR mereka ya minimal bisa 50 jutaan begitu ya, bahkan lulusan S2 Amerika kerja di mana semacam kayak Deloitte begitu, bukan Deloitte sorry, apa sih perusahaan auditor begitu dia Amerika S2 baru umur 26-an itu aja udah bisa dapat gaji setahun 3,5 miliaran kira-kira ya. Jadi beda jauh begitu kelasnya. Deloitte auditor Pak, betul. Big Four. Deloitte ya auditor ya, benar ya. Betul. Oke. Bukan Deloitte yang ini ya shipping ya. Shipping ada satu juga Deloitte juga ya kalau salah ya. Kan Big Four Deloitte. Deloitte ya. KPMG, EY, PricewaterhouseCoopers. Ya, Deloitte itu 3,5 miliaran loh ya, itu teman anak saya tuh kerja di situ baru umur 26, lulus S2 udah 3,5 miliar lebih ya, gitu. Jadi jauh begitu ya, nggak bisa mereka mesti belajar dari Eropa, dari Barat begitu. Makanya termasuk negara-negara dimanapun ya, termasuk Cina, Jepang, Korea, semuanya belajar dari Amerika Barat ya, baru bisa membentuk, mereka mengirimkan student-studentnya untuk belajar di Amerika ya, di uni-uni yang terkenal begitu, sehingga mereka baru membawa ilmunya untuk membangun negaranya begitu. Itu dibiayai pemerintah, digaji pemerintah supaya mereka bisa membawa pemikiran-pemikiran yang maju begitu. Kalau ngarepin dari model politikus-politikus Muslim seperti Yusuf Kala, Amin Rais, semuanya siapa yang dari Yaman kemarin nggak jadi itu, Anies begitu, ya nggak bisa, nggak bakal mampu begitu ya, nggak punya mereka kapabilitasnya begitu, jauh lah. Nah oke. Itu ya kira-kira Pandi menurut saya nggak mungkin begitu ya. Jadi orang kalau yang udah banyak ini mereka itu udah pada kaya-kaya, kayak di pajak itu yang kemarin kesita aja 6 miliar. Baru di kasnya tuh, di drawer doang tuh. Uang drawer aja, cashnya aja 6 miliar. Ya kan? 6 miliar, belum lagi yang diberangkas-berangkasnya berapa ratus miliar, bahkan bisa jadi hampir triliun. Jangan-jangan itu yang di pajak itu ya. Nah, jadi kalau pajak itu benar-benar bisa dikontrol di seluruh Indonesia, mestinya itu bisa membiayai orang Indonesia itu kuliah sampai dari SD sampai SMA sampai kuliah itu free begitu ya, asal benar-benar bisa dikontrol baik itu biaya cukainya begitu ya. Tetapi kan yang ada mereka apa yang bisa dipersulit, apa yang bisa dipersulit ngapain dipermudah begitu kan ya, dengan harapan ya dari situlah mereka dapat under table money semua itu kan korupnya kan. Nah jadi susah, nggak bisa, mereka itu udah hidup enak ratusan miliar dikasih dikasih gaji tinggi cuman 200 juta 300 juta pun nggak ada artinya begitu. Tanggung jawab medical check-up tuh kan dialihkan ke si dokter Yati kan, perawat di belakang tuh kayak senyum-senyum liat aku tuh. Iya senyum, dipikirnya kepala klinik. Aja bocor suaranya. Oh iya. Iya. Nah oke, kembali back to the laptop dulu deh nih ya, serangan Iran ya sebenarnya udahlah itu bodoh dia ya. Jadi memang kadrun ini nggak ada pinter-pinternya, cuman gede koar-koar doang ya, tenaganya kurang begitu. Sekarang kalau mau perang itu minimal persenjataan udaranya itu kuat ya, secara defense maupun attack. Nah, secara defense dulu kemarin dia mengandalkan ya air system defense-nya itu si Iran lewat Su-400 300-nya si Rusia yang dia beli dari Rusia.
Tetapi dengan serangan kemarin 100 yang dengan cerdas begitu ya 2-3 kali gelombang serangan oleh Israel ke Iran begitu ya. Pertama mungkin bisa jadi juga air defense yang di Suriah maupun di Irak bisa jadi sebagian udah dilumpuhkan juga ya kemarin sama Israel begitu. Karena kan dia harus melalui perjalanan 100 mil tuh hampir berapa 1.600 sampai 2.000 ya kalau dia muter-muter nyerang wilayah itu kan. Nah, dia mungkin bisa jadi bawa 2-3 kapal pesawat besar untuk isi minyaknya ya, karena kan kemampuan kapal pesawat itu paling maksimal mungkin 600 sampai 800 mil ya. Jadi sedangkan dia harus melalui sampai 1.000-1.200 mil, 1.300 mil, ya dia mesti isi fuelnya lagi ya, isi bahan bakar lagi. Nah, jadi resikonya luar biasa ya. Ini peperangan yang modelnya bisa seperti ini begitu ya. Baru Israel ini ya yang modelnya bisa mengisi seperti ini begitu. Ya, perjalanannya cukup jauh. Kalau Amerika kan kebanyakan melalui tanker ya. Nah, atau waktu si Amerika mengirimkan bom atom tuh ya waktu tahun dengan Hiroshima-nya ya 45 itu dan Nagasaki. Nah, dia mungkin juga isi fuel juga ya di dalam perjalanannya karena cukup jauh. Nah, itu mungkin sudah dihajar juga itu ya supaya dieliminir karena kan bahaya juga ya 100 pesawat lebih misalnya 100-an ya minimal F5, F35, F16, F berapa lagi dia? F15 ya kan dari 3 pangkalan berbeda di Israel ya kan. F35 kalau nggak salah Israel baru dapat, dia mestinya kan ada berapa ya kalau nggak salah 75 tapi dia baru dapat pesanan pertama 50, kemarin dapat pesanannya 25 kalau nggak salah pesanan lagi ke Amerika. Jadi dia ada 75 sebenarnya, tetapi yang baru datang dari 50 aja kemarin baru 39 apa 35 saya lupa itu. Nah, jadi campur dia. Berarti kan kalau dari 100 itu dia ada F16, F15 dipakai begitu. Ya persenjatannya macam-macam ya, mungkin yang dia bawa rudal-rudal Rox, Laura lah segala macam begitu ya, yang jangkauannya ya masih kelas-kelasnya masih ringan ya. Masih belum terlalu berat. Nah, tetapi dia kan punya di air defense-nya bagus ya. Jadi kelas jarak pendek, Iron Dome biasanya dipakai banyak kan untuk serangan-serangan dari Hizbullah, dari siapa Hamas yang selama ini ya. Tetapi kalau lewat rudal jelajah atau rudal hipersonik ya perlu yang lebih bagus lagi air defense-nya ya. Mungkin kalau untuk dengan Iron Dome aja terlalu cepat ya kalau dengan hipersonik yang kekuatannya bisa 15 menit mencapai Israel dari Iran karena kecepatannya begitu melebihi kecepatan suara kan. Nah, jadi dia punya David Sling ya kan, dia punya air defense yang berlapis-lapis. Nah, jadi dia tahu persis kalau saya serang, yang saya serang dulu nih air defense ya. Setelah si Amerika juga mempertimbangkan janganlah, kasihanlah, jangan diserang nuklirnya, jangan diserang minyaknya ya. Nanti kalau minyak masalahnya pertama rakyatnya kesian, udah kesian mendapatkan embargo kan, mereka harga makanan pada mahal, mereka tambah pusing lagi ya. Jadi memang ini kan model tipe Demokrat begitu ya, terlalu agak lembut ini yang kiri-kiri ini ya, sayap kiri ya, sama seperti model-model Eropa nih ya yang masih lembut begitu, setengah lembut mereka ya terhadap Iran. Jadi kan waktu mereka di embargo juga waktu Trump aja yang kuat itu kan, waktu Trump memerintah justru diembargo kan si siapa nih namanya, si Iran ini, sehingga dengan embargo begitu kan diperingatkan setiap negara-negara yang membeli minyak Iran maupun yang melakukan transaksi mengimpor atau mengekspor ke Iran
akan disanksi sama Trump waktu itu. Nah, langsung runtuh tuh harga mata uangnya si Iran ya hampir 100%, sehingga harga harga barang-barang semua jadi mahal. Sedangkan mereka di embargo begitu, industrinya mati semua kan. Kebanyakan mereka kan beli bahan makanan, bahan yang mereka butuhkan itu kan kebanyakan juga impor ya. Waktu itu masih banyak impor dari Eropa, dari Korea, dari Jepang, segala begitu ya. Nah, mereka masih melakukan. Tetapi kan waktu itu si Trump keluar dari perjanjian yang 5 negara itu, saya lupa itu namanya. Nah, sehingga udah mendapatkan ini lagi, karena dianggap Iran ini nggak cuman janji-janji takia doang, palsu aja, berjanji oh ya ini uraniumnya akan dipakai untuk kepentingan sipil begitu. Jadi kan kalau kepentingan sipil waktu itu dibatasi 3, berapa persen dia dari total uraniumnya, kalau nggak salah dia 100.000 ton kalau nggak salah tuh ya, 100.000 ton. Jadi dia mesti paling 3% sampai 4% lah, paling sekitar 350 sampai 400 ton saja bolehnya untuk kepentingan pemakaian sipil. Tetapi itu dari 100.000 itu mesti dikurangin 90%-nya. Tetapi ternyata dia kan curi-curi ya, tetap dia mengembangkan itu, dan itu akhirnya yang membuat Trump marah. Udah mesti nggak bisa, ini mesti tegas. Nah akhirnya dengan embargo begini kan mati ya. Jadi diharapkan sama si Trump ya, otomatis kalau kamu kesulitan ya kamu juga nanti lama-lama bisa dikudeta sama rakyat kamu sendiri, karena rakyatnya udah 4 juga kan ngelihat kalau rakyatnya kan makin marah juga. Uang yang ada dari hasil minyak selama ini yang dijual diam-diam secara sembunyi-sembunyi dengan diskon jual murah ke Cina, ke mana mungkin ke Cina kebanyakan India, ya. Pak. India juga ya. India jual ke Eropa Barat. Kacau tuh. Iya, bisa jadi juga mungkin dari Indonesia juga ada sebagian ya ngambil. Mungkin Korea juga dulu sempat ngambil juga kan kalau nggak salah. Sempat kan kalau nggak salah si Amerika tahan kan, suruh perintahin tahan uangnya dia itu kan kalau nggak salah sekitar 7 miliar US dollar kan. Tetapi abis itu orang Amerikanya ditahan kalau nggak salah tuh kan, minta kayak sini aja, Amerika kan menahan uangnya Rusia kan kalau nggak salah nih hampir 300 miliar US dollar kan, bukan Amerika Eropa lah ya, jadi internasional. Jadi itu 300 miliar dolar tuh hampir 5.000 triliun. Nah 5.000 triliun ini ya masih perdebatan, ini mau ditahan 10 tahun, 30 tahun, atau nanti setelah perang usai ini buat biaya perang ya, buat biaya restrukturisasi lagi Ukraina begitu, dari uangnya yang disita dari Rusia ya, aset-asetnya, warga-warganya semua yang bertransaksi di luar negeri begitu ditahan tuh kan hampir 5.000 triliun begitu. Nah jadi sama mungkin Iran juga dulu waktu mulai kan mereka itu sebenarnya ini musuhnya Amerika ya, mestinya tegas si Amerika ini, termasuk Inggris juga mestinya tegas, karena dulu kan Inggris begitu ya, Eropa itu banyak menginvestasi di sana. Tetapi waktu tahun berapa itu ya, tahun 50-an ya, waktu rejimnya Mossadegh mengambil alih dari Pahlavi ya, Shia Pahlavi itu 53 kalau nggak salah, apa 52, 2 tahun 3 tahun lah dia memerintah itu. Nah itu dia membangkitkan juga ya ideologinya untuk benci Amerika begitu. Jadi benci Amerika, benci Israel begitu ya, benci Yahudi begitu ya, sama seperti modelnya si Khamenei setelah ngambil 79 ini, yang dibangkitkan ya ajaran ideologi benci Amerika, Eropa, dan terutama Amerika ya, dan Yahudi begitu. Jadi sebenarnya dia ngarepin
jangan sampai kehadiran Amerika di Timur Tengah menjadi ancaman buat dia untuk memperluas kepentingan si siapa nih, si Iran ini untuk menyebarkan ideologi dia begitu ya, dan pengaruhnya dia di Timur Tengah begitu. Karena dia kan mau berkuasa ya, dia mau menjadi leader di Timur Tengah begitu. Nah, belum lagi ya ribut antara Sunni dengan Syiahnya begitu ya. Nah, jadi sebenarnya semenjak zaman Trump ini bagus, malah diperketat, dan itu yang diharapkan justru mempercepat si Khamenei itu bisa digulingkan oleh rakyatnya sendiri ya. Karena uang-uangnya dipakai biaya untuk perang, untuk mempersenjatai begitu. Dan yang terbukti yang sekarang apalagi ini udah habis-habisan ya. Setelah kemarin Iran-Irak perang, ini dengan Hizbullah dan proksi-proksinya yang dibiayai si Iran ini, belum lagi jenderal-jenderalnya banyak yang mati begitu ya. Nah, rakyatnya kan merasa kok kamu malah membiayai negara lain, proksi-proksimu begitu ya. Habis malah kita ke sini sekarang kesulitan begitu. Yang ada kami ini diembargo. Jadi semenjak diembargo ini mereka merasakan kesulitan begitu, benar-benar sulit begitu ya, jauh maksudnya penghasilannya. Jadi kalau mau perang dengan Israel ya nggak mungkin lah ya, dia dengan cuman wilayah berapa 20 ribuan kilometer lawan yang hampir 2 juta kilometer, berarti kan berapa tuh, hampir 120 ribu, 10, 101 banding 100 secara wilayah. Secara penduduk ya 1:10 lah katakan ya, 9 juta lawan 90 juta begitu kira-kira. Nah, jadi wilayah yang dia lindungin cuma 22 ribu untuk melindungi 9 juta orang, tapi budget pertahanannya itu hampir 350-an ya kalau nggak salah kan, 19 apa 20 miliar US dollar ya, sedangkan si ini Iran cuman berapa 7, berapa miliar US dollar, cuman nggak sampai 100 lah katakannya, 100 miliar ya, 1:3 ya. Tapi 1:3 mau di mana-mana posisinya itu kan, pertahanannya itu kan untuk bayar, artinya bayar gaji pegawai pula begitu kan. Tentaranya juga jauh lebih besar yang aktif kan. Kalau di Israel kan nggak sebesar di Iran ya. Jadi bayar biaya anggaran militernya aja udah besar dia untuk bayar gaji. Jadi persenjataannya, pesawatnya kan kuno. Ya kalau pesawatnya itu kan udah generasi ke mungkin 3 ya baru ya, mungkin ya, sedangkan ini udah F-35 yang berapa tuh? Udah generasi kelima ya. Jadi kalau kayak ini iPhone lawan BlackBerry ya jauh lah. Iya, jauh. Jadi yang satu naik baja, yang satu BMW begitu. Ya jauh lah begitu ya. Makanya kemarin diserang ya gampang. Ini benar Pak SK. Ya. Membuka ini maksud saya itu membuka kecerdasan orang itu dari situ gitu. Jauh lah perbedaannya. Baru ngapain kita mau diskusikan? Nggak ada duit gimana mau beli peralatan canggih, ya kan? Lu kalau bertemannya sama yang modelnya Afghanistan, Taliban, Hamas, sama si Hizbullah, ya gimana lu mau cerdas bikin peralatan canggih? Kan nggak bisa. Dia nuklirnya aja kan juga itu kan dulu kan karena Amerika yang banyak. Lebih baik bersahabat dengan Panji Gumilang ya. Enggak, waktu Amerika masih baik ya. Jadi orang Amerika, Eropa, Israel masih baik dengan rejimnya Pahlavi ya, sebelum digulingkan sama dikudeta sama siapa nih namanya, si Iran ini sekarang si Khamenei ini ya kan. Itu kan dulu juga karena dipikir ya pemakaiannya untuk sipil ya. Waktu itu juga Israel negara yang bagus ya, jadi negara kedua setelah Turki yang mengakui kemerdekaannya si ini ya, Israel berdiri ya. Israel berdiri ya, itu negara nomor 2 setelah Turki yang mengakui ya waktu zaman Pahlavi itu begitu. Tetapi setelah Mossadegh sama si
siapa nih si siapa nih yang Pemimpin. orang-orang pakai ideologi agama nih, si Khamenei ini yang selalu yang ada Ali. kebencian. Nah, kebencian lah itu yang menghancurkan ya, di mana-mana kalau kebencian, doktrin Ya. kebencian yang ada ya stroke lah, yang ada sakit penyakit lah ya. Begitu. Itu mungkin kemarin kalau pesawatnya dikasih toa gedean dikit gitu ya, atau dikasih apa sih itu dulu kalau bus itu di Indonesia apa tuh tolalet yang gedean dikit, mungkin bisa-bisa si Khamenei udah jantungan kali itu ya, mati juga kali ya dengar diserang ngeraung-ngeraung 100 pesawat kalau masuk ke situ ya. Ya karena ini mungkin yang kedua akan bisa jadi begitu kali ya kalau sampai bikin Israel marah nih ya, intinya begitu. Karena udah nggak ada lagi, lu sekarang gampang diserang, dihajar udah ya, persenjataan lu udah nggak ada lagi. Itu yang paling penting, air defense dan pesawat. Lu pesawat yang udah kuno, udah makanya dia cuman bisa nyerang-nyerang lewat itu aja ya, rudal jarak jauhnya begitu, rudal jelajah, rudal hipersonik begitu ya. Nah, itu pun juga lewat bantuan Rusia, lewat bantuan China untuk bisa mengembangkan itu begitu. Tetapi lu nggak punya pesawat ya susah, gampang diserang ya. Nah, jadi nggak bisa menang lah, jauh lah ya, dari uangnya juga jauh, rakyatnya aja udah miskin, bisa-bisa nih si Khamenei sama kena kutuk juga kayak si itu si Hamas dan si Hizbullah ya, pada mati semua gara-gara nantang-nantang perang. Si Khamenei lebih cepat lagi mati, dan anaknya bisa jadi mati, keluarganya mati semua ini kan. Bahkan komandan-komandannya bisa mati nih gitu loh ya. Pokoknya siapapun pejabat itu yang semakin keluar-keluar nantang ya disasar, bisa dipermalukan sama si Israel ya. Israel punya kemampuan itu, dia mau melalui intelijen, dia melalui artifisial, dia melalui satelit, Setuju, Pak. dia melalui Setuju. ini Karena Iya, Ben. yang Iya, Ben. ilmuwan nuklir Iran kan Iran, udah iya. ada 5 tuh, Pak. Itu kan udah dieksekusi semua tuh. Dari tahun 2007 sampai 2012 itu 5 Iya. orang tuh udah habis semua tuh. Udah ditandain, Iya. artinya yang Israel jahat-jahat, yang begal tuh udah ditandain dan dihabisin. Tinggal tunggu waktu aja. Israel mah nggak perlu koar-koar kayak mereka itu, banyak koar-koar nggak ada, tenaga kurang ya kan. Iya. Setuju. Semuanya SK. ininya actionnya senyap, Sebenarnya senyap. SK sebenarnya Khomeini ini tidak berkoar-koar. News di Indonesia itu yang berkoar-koar. Iya. Koar-koar juga. Nggak juga Pak Teddy. Pak Teddy, sorry. Pak Teddy itu kalau Khamenei dia punya akun Twitter loh Pak. Dan itu dia rajin nge-tweet. Iya. Bener yang Pak SK bilang itu. Dia koar-koar terus. Iya. Artinya secara fisik udah tua, Pak. kagak bisa perang ya secara medsos. Umurnya udah tua Pak. Dia nggak kayak Rizik. Wah, Allahu Akbar begitu kan, teriak-teriak. Dia coba sekarang diskusi. Kalau dia teriak-teriak stroke Pak. Pak Ben, dia punya Instagram, tapi pakai orang pihak ketiga, jangan dia. Oh iya, bisa jadi sekretaris ya. Saya nggak percaya. Itu waktu si uangnya ditahan, kacau. Ya, di Korea, dia kan ngemis-ngemis sama si Korea. Sampai dia tahan kan, kalau nggak salah 2000 berapa itu kemarin tuh ya, 20 apa 21 tuh waktu kemarin Covid itu ditahan tuh kapal tankernya si Korea yang lewat Selat Hormuz tuh. Waktu dia mungkin jangan-jangan beli minyak yang dari Timur Tengah, nggak tahu dari Iran, bisa-bisa. Dulu kan si Korsel juga termasuk beli barang murah ya. Jadi minyak si Iran ini karena diembargo kan jual diskon, dia mungkin 30%, 20%. Sampai kayak Cina aja kan, dia kemarin tuh kalau nggak salah pembelian Iran aja dia untung bisa saving money dengan diskon, karena orang-orang semua diembargo pada nggak berani beli. Si China itu hampir 160 triliun Pak setahun kalau nggak salah itu. Untungnya bisa saving beli minyaknya begitu. Jadi dia kalau dengan normal dia lebih mahal begitu, kalau ke Arab Saudi atau harga pasaran dia mesti keluarin duit lagi 160 triliun setahun. Ini dia lebih murah. Nah itu kan ditahan itu kapalnya. Akhirnya kan uang yang dari ini si Amerika suruh tahan juga 7 miliar US dollar itu. Sampai ngemis-ngemis, kita nih lagi COVID, kita mau beli ini vaksin untuk COVID.
cuman 1 miliar dolar Pak lo. 1 miliar dolar cuma berapa tuh berarti? 15 triliun. 15 triliun aja ngemis loh karena nggak ada duit gitu ya. Miskin maksudnya. Kemarin aja, ini sekarang dia ngomong koar-koar lagi semenjak diserang Israel kemarin kan pertahanan kita mau dinaikin ini. Anggaran pertahanan kita jadi 3 kali lipat. Oh, Ya kan berarti sekarang Pak SK kalau dia Hmm. koar-koar berarti dia punya duit tuh. Tandanya siap perang dia. Oh enggak, dia mau naikin 3 ini tahun depan Pak. Tahun depan itu pun juga sekarang bayangin, dia dari minyak itu kan paling cuman dapat 500 triliunan lah ya. Satu tahun tuh kira-kira jualan ke Cina begitu ya. 500 triliun dia kan paling kan impor sekitar 2 juta sampai 3 juta barel deh. Nah, itu dia 500 triliun sekarang kalau anggaran pertahanan kayak Israel dia naikin kan sekarang dia sekitar 100 triliunan 7 miliar US dollar. Kali 3 21 miliar US dollar. Kali 17.000 hampir 350 triliun. Ini 350 triliun dipakai pertahanan dia cuma dari minyak 500 triliun Pak. Sisa 150 raketnya mau kemana Pak? Kan apa? Hancur iya. Jadi cuman gede apa bacot doang gede tapi Besar pasak otaknya daripada ada tiang. begitu. Iya, cuman ngomong doang nggak mikirin. Sekarang kemarin aja dari perawat-perawatnya itu kan pada mogok itu semingguan lebih ya. Itu nggak ada duit karena gajinya kecil. Mereka pada lebih baik kerja di Jerman, lebih baik kerja di Eropa. Pada banyak yang bermigrasi, pada nggak mau kerja dan mogok gara-gara mereka akhirnya kekurangan mati itu kan ada satu perempuan perawatnya itu dia over kerjanya 1 hari bisa Kecapean, berapa jam karena kekurangan kecapean karena semua pada kabur nggak mau kerja lagi di ini nggak ada duitnya Pak. Makanya orang Iran itu banyak dia senang ke Amerika, ke Eropa, Belanda, ke Jerman segala kan. Nah, makanya kenapa orang-orang Iran ini yang migrasi-migrasi ini malah senang waktu Israel menghancurkan mau. si siapa nih si Iran maupun proksi-proksinya kan mereka pada seneng karena mereka benci sama si Khamenei ini makanya mereka pada udah nggak mau lagi nasionalismenya begitu ya mereka mau balik lagi mendingan ke negara yang sekuler yang jauh dari ideologi kebencian ideologi kebencian ini ya di mana-mana kalau hati benci pikiran benci tiap hari mikirinnya ngebunuh orang pikirannya mau membinasakan orang tetanggamu segala yang ada sakit penyakit lah ya yang ada hatimu juga udah jelek hancur begitu ya, nggak ada negara yang model kayak gitu bisa maju ngebangun yang ada otaknya ya menghancurkan semua ideologi begitu kan gitu jadi ya saya rasa muslim-muslim yang kayak di Iran ini sekarang juga mereka kan orang Persia ya yang bukan benar-benar ini ya mereka lebih maju ya akhirnya lebih ngerti mungkin Iran yang begini lebih bagus Kan nah Pak SK kecuali sendiri makanya yang saya nggak mau sering bilang masjid di Iran kosong. Jadi iya museum kali ya. benar karena mereka merasakan gua setelah dipaksa-paksa pakai kerudung ini cuman buat nurut-nurut dibego-begoin gua nih dibegoin untuk jadi selir-selirnya si mula-mula itu ya kan pelecehan seksual umur 11 tahun 12 tahun dikawinin segala bebas diperkosa begitu kalau atas nama pemimpin agama bisa diampuni, dimaafkan. Tapi kalau kayak rakyat sipil ditindas, dipenjara, dibunuh seenaknya. Itu kan yang mereka masuk ke penjara banyak diperkosa tuh Pak. Dianggap mereka ini sama aja kayak kafir begitu kan, cuman nggak diekspos aja mereka malu begitu. Jadi ajaran-ajaran gini ya nggak benar begitu ya, hancur semua itu negara. Makanya Muslim itu nggak bisa maju lah. Ya, Indonesia ya kita berharap Prabowo ini lulusan dari luar minimal mindsetnya dididik dari sekolah luar juga kemiliteran di luar ya dia terutama Hasim juga sekolah di luar keluarganya juga lulusan Harvard ya dan satu lagi mikrobiologi ya kalau nggak salah ya, urusan apa tuh ininya lulusannya jadi ini memang keluarga bagus ya begawannya juga bapaknya itu begawan ekonomi yang bagus ya Indonesia tuh beruntung ya pendiri BNI pendiri UI
Bahkan UII aja itu pendirinya bapaknya juga loh, Universitas Islam Indonesia itu, ya. Nah itu kita harapkan bagus lah ya, begitu. Kita harapkan ya, jadi ya kita kawal lah sama-sama. Walaupun dia harus kembali lagi ke zaman militer, ya mau nggak mau, mesti dia harus dihajar seperti itu. Kalau nggak susah nih ya. Yang model-model kadrun-kadrun yang otaknya memang cuman bisanya benci-benci doang, nggak bisa ngebangun, bisanya menghancurkan, ya susah begitu ya. Susah nggak Ini bakal bisa. iya memang SK persoalannya ini nasionalisme ini seperti Prabowo, dia akan menghadapi orang aliran kanan di negara. Oleh sebab itu saya tidak percaya sampai yakin, kecuali dia menghantam ini Islam yang keras yang menggerogoti keuangan negara. Saya di negara saya, mereka sebenarnya benar, Pancasila benar, semua teori kepemimpinan benar, tapi yang menjadi dasar ini yang Islamnya ini yang menggerogoti sistem ekonomi Indonesia, tapi orang tidak percaya itu. Iya sekarang Pak, sebenarnya kayak Yusuf ini Kala. kecuali ini Prabowo rubah dia bilang nggak ada lagi subsidi untuk masjid, untuk ini, semua di pemerintah kecamatan, kelurahan, ke kabupaten, ke provinsi, tidak ada lagi mengebiri uang negara itu untuk kepentingan itu. Yang rusakkan negara ekonomi kita ke situ. Tapi negara, saya bilang, yang ekonom, yang orang teknokrat, yang orang akademis, tidak mau membongkar itu sampai sekarang. Nah, sekarang hari ini coba saya coba ambil analisa komparatif lah. Ya, sebagai ini korupsi di Manado ini sekarang, di Sulawesi Utara, di News, di mana ada satu lembaga gereja besar diberikan hibah oleh provinsi, itu cuma berapa miliar gitu. Sekarang ini kepolisian lagi mengorek tentang hibah keuangan itu yang diberikan negara lah kepada satu gereja. Saya ini masih kecil, saya lagi bayangkan yang 1 triliun, belum lagi pembangunan masjid di IKN yang notabene bukan swasembada, bukan swasembada murni daripada lembaga itu, cuma mengambil keuangan dari provinsi. Tapi itu benar, tapi KPK, polisi tidak mau bongkar gitu. Nah ini yang saya bilang, sistem negara kita dari zaman ke zaman dirusak oleh sistem mereka ini gitu. Nah benar, tadi saya terkoreksi dengan pemahaman bagaimana Prabowo dengan mau. Bukan itu, bukan yang korupsinya, ini yang lembaga ini yang merusak sistem. Cuman satu, saya harapkan, stoplah lembaga-lembaga ini menggerogoti keuangan negara. Dalam bentuk apa? Biarkan dia berdiri sendiri kalau mau membangun gitu. Itu kuncinya, itu yang kita harus dengungkan terus-menerus. Kita juga sebenarnya kalau ngadepin Pak Prabowo juga untuk maju, saya nggak yakin bisa maju ya Pak, kecuali benar-benar modelnya itu benar-benar demokrasi yang nggak terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan yang berpro kepada mayoritas begitu ya, terutama orang muslim. Dana untuk subsidi haji ngapain? 11 triliun, 10 triliun, 10 tahun, 15 tahun ya kan, anak kalau sekolah dari SD sampai SMA 6, 3, 12 tambah kuliah 17 tahun ya. Berapa ya? 17 tahun katakan. 17 tahun kali 11 triliun berarti kan udah hampir 200 triliun. Itu udah bisa untuk membiayai anak-anak kuliah ke luar negeri. Itu lebih baik kirim uang 17 tahun itu dipakai uang untuk 17 tahun itu setiap tahun 11 triliun itu bisa berapa puluh ribu student ya, katakan misalnya sekolah di Harvard, katakan dia mungkin bayar sekitar 2 miliar lah ya, misalnya 2 miliar sampai 3 miliar lah misalnya, 2 miliar lah katakan, 2 miliar satu anak kali 1000 berarti kan 2 triliun ya, 1000 anak, 1000 student, 1000 kalau 5.000 berarti dia 10 triliun. Nah itu bisa dapat untuk minimal 5.000, 6.000 itu kalau Harvard ya, belum lagi kalau sekolah-sekolah yang lain kan Northeastern ya, Prince atau apa kan
Northeastern mungkin lebih murahan ya dibanding Harvard begitu kan, tapi udah cukup bagus begitu ya. Di Boston ya. Di Boston juga ya sama ya kan. Mungkin di Berkeley kan mungkin lebih murah lagi juga begitu ya. Nah, tetapi kita bisa kirim katakan 5.000 anak-anak itu S2 jauh lebih bagus daripada ngirimin ibu-ibu, emak-emak, engkong-engkong gitu udah malah mati di sana, kiter-kiter doang bangunan 7 kali cium-cium. Kalau ngelempar batunya sih ke Pak Teddy ya baru kena ya Pak. Kalau Pak Teddy-nya nggak bergerak, setan dilempari pakai batu, gimana bisa kena gitu kan? Ya kan pokoknya goblok lah pokoknya kalau buat kita ya. Tapi ya udahlah itu ajaran dia. Cuman kita bisa ketawa aja lah. Iya. Nah sekarang itu bisa dipakai untuk 5.000, 6.000 orang S2 ya. Coba dalam 17 tahun menghasilkan berapa anak itu? 6.000 kali 17 ya kan ratusan ribu yang kelasnya seperti si S2-nya si siapa tuh kemarin menghasilkan si yang sekolah Harvard kemarin tuh yang jadi wamen itu. Saya kira Balil. Siapa tuh si Charlie siapa sih? Christie. Si Christie ada 100 ribuan yang kayak model Christie. Ada 100 ribuan yang modelnya kayak Nadiem Makarim. Ya kan? Ya kan jadi bagus kan, Indonesia cepat kan. Coba kalau dikirim ke Arab, ke ngelempar batu kerikil itu, yang ada kan bego semua kan, tambah miskin kan. Mestinya uangnya dipakai untuk anak-anak itu jadi cerdas, belum lagi dipakai untuk bangun masjid kayak si siapa tuh namanya si RK 1 triliun. 1 triliun bisa lagi dipakai untuk berapa ribu lagi kan, minimal berapa 5 bisa untuk 3.000 orang lagi kan. Nah, berapa masjid yang kayak begitu? Belum lagi masing-masing gubernur itu kan pada bangun, wali kota pada bangun lagi. Pokoknya uangnya apa? Kalau gua korupsi supaya diam, gua bangun nih masjid. Ya gimana mau maju negaranya? Koruptor bangun masjid aja, koruptor ngirim orang aja untuk jadi punya titel naik haji, pakai baju putih, pakai ini, ya kan? Kelihatan sholat. Terus kalau lagi korban ya nyumbang kambing 5, 10 sapi, gitu kan? Ya kayak gitu, gimana bisa maju? Ya hancurlah negara. Nah, saya sih sama Pak Prabowo minimal yang kita harapkan adalah kebinekaannya, dia bisa mengawal ada perlakuan yang nggak diskriminatif lagi, dan jauh lebih baik lagi hal-hal yang itu mesti dihilangin. Ya coba kalau kebijakannya modelnya kayak negara kafir, negara yang mereka sebut kafir itu seperti Korea, seperti Singapura, seperti China, seperti Amerika, Eropa, ya Jepang begitu, yang nggak dipakai uangnya untuk hal-hal yang ngurusin agama, bangun masjid. Itu kan masing-masing komunitas aja. Kalau lu kaya bisa pergi ke sana ya silakan, kayak kita mau pergi ke Israel, ke Yerusalem. Ya kalau kamu ada duit ya silakan, nggak ada duit ya di rumah aja ngeliat di YouTube, cukup kan? Ya kan gitu. Itu kan pikiran cerdas dong. Ya lu nggak ada duit, masa lu mau pergi, mau pakai apa, ya kan? Ya narasi ini logis gitu. Itu. Iya, masa mau minta dibayarin negara? Ya kan? Ini pada mau minta dibayarin negara, DPR-nya nguber-nguberin begitu, ya kan? Nah, tapi ya susah karena perintah sama ayatnya begitu kan. Nah, ya nggak maju-maju lah negaranya, ya kan? Ya, wah ini udah jam 00.35 nih Pak.